Wa fihi, dan di hari Jumat itu sa'atun wa fihi taqumus sa'atu. Di hari Jumat itu akan berlaku hari kiamat. Sehingga karena hari Jumat itu adalah tempat waktunya kiamat akan terjadi, sehingga ma min malakin muqarrabin, tidak ada satu malaikat yang muqarrab, yang didekatkan oleh Allah kepadanya, malaikat yang dekat kepada Allah. Ya. Di antaranya Jibril dan yang lain-lainnya. Mereka itu semuanya adalah malakum muqarrab, malaikat yang malaikat orang dekatnya Allah lah, kalau kita boleh terjemahkan bebas gitu kan ya. Tidak ada satu malaikat muqarrab pun, wala sama'in, dan tidak ada satu langit pun, wala ardin, dan tidak ada satu bumi pun, wala riyahin, dan tidak ada satu angin pun, wala jibalin, dan tidak ada satu gunung pun, wala bahrin, dan tidak ada satu laut pun, illa, kecuali semuanya, illa wahunna, kecuali semuanya mereka atau yang tadi kita sebutkan itu, yushfiqna min yaumil jumu'ati, semua takut dengan hari Jumat. Kenapa? Karena hari itu adalah hari akan kiamat. Nah, kalau kita kan tidak takut dengan hari Jumat, adakah? Tidak takut kita. Kalau di sini hari Jumat kan masih hari kerja. Hari Jumat itu masih hari kerja. Hari Jumat itu masih hari kerja. Tetapi kalau seperti di Saudi, hari Jumat itu hari libur. Nah, justru hari Jumat itu adalah tempat mereka melepaskan lelahnya daripada bekerja sepanjang pekan. Sama seperti orang-orang di sini, gimana? Berlibur dan melepaskan lelahnya pada hari Ahad setelah sibuk bekerja sepanjang pekan. Padahal semestinya itu tadi, malaikat, langit, bumi, gunung, angin, laut, itu semuanya justru takut kalau hari Jumat datang. Kenapa? Karena pada hari itulah kiamat akan terjadi. Ya, hadis ini semestinya kan menjadi pertanyaan besar bagi kita. Kalau semua makhluk-makhluk Allah yang maha besar itu jauh lebih hebat dan lebih besar daripada kita, gunung kan begitu kokohnya, malaikat pasti lebih hebat daripada kita, ya kan ya? Itu malaikat Jibril seperti yang diberitakan dalam salah satu hadis, satu kepaknya saja itu menutupi separuh alam, separuh bumi. Gimana besarnya itu? Jadi kalau malaikat yang besar itu baru malaikat Jibril. Padahal makhluk Allah yang namanya malaikat jumlahnya tidak terhitung, hanya Allah yang mengetahuinya. Rasulullah pernah mengatakan bahwa alam ini bergetar, atatis sama'u atta. Alam ini bergetar. Kenapa bergetar? Karena tidak ada satu jengkal pun atau tidak ada satu hasta pun kecuali di sana ada malaikat berdiri, berzikir, melantunkan suara berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berdiri berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi seolah-olah alam ini sebenarnya cuman kita tidak dengar, ya kan ya, bersahut-sahutan suara malaikat berzikir mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan itu yang kita fahami dari sini, kita fahami saja bahwa jumlah malaikat itu begitu banyak. Pastinya dia lebih banyak daripada jumlah manusia. Ada hadis lain yang dikatakan bahwa sewaktu Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan Baitul Ma'mur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baitul Ma'mur itu adalah tempat para malaikat tawaf. Ya kan? Tempat malaikat itu tawaf. Dan dikatakan yang pernah saya baca, tapi saya tidak memastikan kesahihan riwayatnya, tapi pernah saya baca bahwa di antara pemandangan yang paling indah sewaktu Nabi Adam berada di surga adalah pemandangan para malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Kata riwayat mengatakan bahwa setiap hari Baitul Ma'mur itu ditawafi oleh 70.000 malaikat. 70.000 malaikat tawaf setiap hari. Dan malaikat yang sudah tawaf hari ini itu tidak akan pernah kembali lagi. Yang tawaf besok malaikat lain. Dari dulu sampai sekarang. Antum bisa hitung berapa makhluk malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa kita mau sombong? Siapa kita mau angkuh? Siapa kita mau kufur? Siapa kita mau membangkang terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia itu lemah. Gunung. Ya kan ya? Nabi Musa kan pernah minta kepada Allah untuk bisa melihat Allah. Tapi Allah mengatakan, hai Musa, lantarani, kau tidak akan bisa melihatku. Akan tetapi kalau kau ngotot, nanti kau coba lihat gunung. Walakin inzur ilal jabali, fa iza istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu sanggup untuk melihatku, sanggup untuk menahan melihatku, kau juga akan bisa melihatku. Dan Allah katakan, falamma tajalla lil jabali ja'alahu dakka. Sewaktu Allah bertajalli kepada gunung, meleleh gunung itu, hancur luluh. Pada saat itu Nabi Musa mengatakan, ampun Kak. Fakharra Musa sa'iqa. Pada saat itu Musa terjatuh sujud, telungkup sujud, sadar bahwa memang kalau gunung saja yang begitu hebat tak sanggup, bukan untuk melihat tajallinya Allah saja, ternyata luluh hancur, apatah lagi kita, ya kan? Jadi tidak akan ada orang yang bisa melihat Allah di dunia. Akan tetapi di surga nanti, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling nikmat adalah melihat Allah. Melihat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk bisa melihatnya di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Jadi ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau makhluk-makhluk agung tadi itu saja begitu sangat perhatiannya untuk, begitu sangat takutnya dengan hari Jumat, karena di hari Jumat itu kiamat akan berlaku, kita siapa? Faham gak ini? Kita siapa? Jadi kalaulah ada yang ingin dipesankan atau yang ingin kita petik daripada hadis yang kita baca pada hari ini adalah, walaupun sekali lah
cobalah manfaatkan dan pastikan bahwa saat atau waktu yang doa dikabulkan itu betul-betul termanfaatkan. Dan tidak ada caranya kecuali dengan mengisi semua awal waktu Jumat kita sampai akhir waktu Jumat itu dengan berdoa kepada Allah. Sanggup nggak? Sanggup nggak? Mesti sanggup. Kalau ingin memastikan mendapatkan karunia Allah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bertanya begitu saja. Kira-kira kalau Allah menguatkan kita untuk bisa senantiasa berdoa di awal waktu Jumat sampai akhir sore Jumat, kira-kira apa yang antum mau? Kalau antum, apa yang antum mau minta? Kira-kira lah. Apa? Apa? Melihat Allah di akhirat. Allahu Akbar. Kalau antum? Masuk surga. Kalau antum? Hah? Masuk surga juga. Kalau antum? Apa? Apa? Satu saja. Saya bilang satu saja. Apa? Melihat Allah. Subhanallah. Sebenarnya kedua-duanya saling menyempurnakan. Karena kalau kita masuk surga, insya Allah kita akan melihat Allah. Dan kalau Allah mengizinkan kita melihatnya, kita pasti melihatnya di surga. Insya Allah. Saya juga seperti itu. Saya juga andaikan Allah beri taufik dan kuatkan untuk berdoa, doa yang paling saya utamakan bahwa ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang mungkin kita bisa jelaskan berkaitan dengan hadis yang kita baca hari ini. Hadisnya hadis hasan, diriwayatkan daripada Abi Lubabah tentang 5 perkara yang Allah wujudkan pada hari Jumat yang merupakan penghulu semua hari, dan dia adalah merupakan hari yang paling agung di sisi Allah. Ya kan? Lebih agung daripada Idul Adha dan Idul Fitri. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.